نعيمها مدمن خمر وآكل ربا وآكل مال اليتيم بغير حق والعاق لوالديه رواه الحاكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Yang memuliakan para habaib, para ulama, guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, mudah-mudahan mereka semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan, luaskan rezeki yang halal, sehingga mereka semua dapat membimbing kita, membimbing masyarakat kita kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya sahibul majlis itu Bukhari Muslim, Bukhari, yang mudah-mudahan panjang umur sidin, sehat badan, dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan hingga sidin dapat melanjutkan, meneruskan perjuangan menyampaikan risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di majelis ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita selalu mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua berupa umur yang panjang, sehat badan, selamat, dan dihindarkan daripada segala halangan dan rintangan, sehingga dapatlah kita berkumpul di dalam majelis yang mulia ini, majelis peringatan maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tempat yang mulia ini, yang mana tempat seperti ini kita yakini adalah merupakan satu kebun daripada kebun-kebun surga. Dengan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu, di majelis zikir, di majelis shalawat, di majelis yang dibacakan di dalamnya Al-Quran. Dengan kita dikumpulkan oleh Allah di dalam majelis ini, kebun surga yang ada di dalam dunia ini, harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita semua di dalam kebun surga yang sebenarnya di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Di antara tujuan kita memperingati maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mengenang jasa-jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengetahui secara dekat siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perjuangan Rasulullah, sehingga kita dengan mengetahui perjuangan Rasulullah beserta para sahabat, berapa banyak pengorbanan yang mereka keluarkan demi mempertahankan ajaran agama, sehingga kita tidak mudah mengabaikan semua perintah-perintahnya, dan kita tidak akan mudah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dengan kita mengadakan peringatan maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memuliakan, mengagungkan hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan umur kita disudahi dengan husnul khatimah. Bagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Siapa yang membesarkan, mengagungkan, memuliakan hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah keluar ia daripada dunia, tidaklah ia mati melainkan mati dalam keadaan beriman. Jadi ini harapan kita, ya, kita yakin ini adalah di antara keistimewaan orang yang mengagungkan, memuliakan hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang memuliakan, mengagungkan hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sesuai apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, kita
mati disudahi dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan beriman. Dan kita datang dari jauh, dari tempat-tempat yang jauh menuju majelis ini, tidak ada tujuan lain adalah semata-mata untuk menunjukkan kecintaan kita kepada teman kita Nabi besar Muhammad SAW, sehingga mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perkataan Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, man qasada mawdi'an yuqra'u bihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jannah. Siapa yang menuju satu tempat yang dibaca di dalamnya maulidnya dengan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya dia menuju satu kebun daripada kebun-kebun surga. Ya annahu ma qasada dzalikal mawdi' illa li mahabbati Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya dia tidak datang menuju tempat itu melainkan karena cintanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mencintai aku maka dia akan bersamaku di dalam surga. Inilah di antara tujuan kita memperingati Maulid. Kita datang ke majelis-majelis Maulid adalah untuk menjadikan kita menjadi orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai Nabi, mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Amin Allahumma amin. Tadi sudah dibacakan Maulid Al-Habsyi, Maulid Simtud Durar yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang mana di dalam Maulid itu sudah secara jelas, secara nyata disebutkan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak di dalam kandungan ibunya sampai beliau lahir. Disebutkan sifat-sifat Nabi waktu lahir, keadaan Nabi waktu lahir, yang mana kesemuanya itu adalah merupakan peristiwa-peristiwa yang sangat ajaib, sangat aneh. Ya, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, ulida maktunan maktulan maktu as-suwa. Nabi dilahirkan dalam keadaan maktunan, sudah terhitan. Maktulan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan itu dalam keadaan seperti orang yang sudah pakai bercelak dan lagi sudah terpotong tali pusar. Itu di antara yang lain daripada yang lain kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, api yang disembah oleh orang Majusi sudah beberapa ribu tahun tidak pernah padam. Pada malam kelahiran Nabi, api itu padam yang disembah oleh orang-orang Majusi. Gereja-gereja, tempat-tempat ibadah malam kelahiran itu banyak yang runtuh, roboh. Tidak ada angin, tidak ada badai, di malam itu roboh. Iwan kisah. Jadi itu adalah hal yang sangat luar biasa yang terjadi pada malam kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan sudah di dalam Maulid Al-Habsyi tadi. Dan kita yakin setiap kali kita membacakan sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala minimal memberikan balasan 10. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asfa." Siapa yang bersalawat atasku satu kali, saya Allah Subhanahu wa taala bersalawat atasnya 10 kali. As-salah bin Allah ay rahmatuhu. Salawat dari Allah taala adalah rahmat Allah. Berapa banyak kita membacakan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita bacakan di dalam Maulid Simtud Durar tadi, maka
sekian banyak itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membalaskan kepada kita. Allah menurunkan rahmatnya kepada tempat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya kepada rumah tangga kita, kampung kita, dengan berkat sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan banyaknya rahmat Allah, tentu mudah-mudahan